baik yang keluar dari hidup kita, itulah yang disebut cawan. Karena Tuhan sedang rindukan sebuah penyembahan melalui doa-doa kita. Itu kita nggak minta, gitu ya. Jadi ingat pada waktu kita mau mengisi cawan itu doa, tapi kita tidak minta. Ada banyak doa kita itu kan doanya minta sesuatu. Hentikan untuk minta, karena firman Tuhan katakan begini, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi ada sisi yang lain yang kita kadang-kadang tidak paham. Tuhan itu pada waktu kita menyembah aja, masalah kita beres. Karena apa? Tuhan tuh mau fokus kita kepada Tuhan. Ibu mau share hanya satu hal yang tokoh yang dalam Alkitab, yaitu kalau kalian tahu atau disebut bukan tokoh tapi ya tokoh gitu ya, memang itu tokoh utama. Kalian tahu namanya Lea. Lea itu istrinya siapa? Yakub. Ya, istrinya Yakub. Lea ya, dan terus akhirnya Yakub punya istri berapa? 2, Lea dan Rahel. Ya, ada namanya Rahel ya. Ya. Nah, dalam perenungan pada waktu ibu sedang sabatikal gitu ya, penyembahan sekitar 12 jam. Sebenarnya mintanya 24 jam, tapi beberapa dibagi dalam beberapa ya. Berendam bener-bener berendam air gitu ya. Terus akhirnya nari, terus akhirnya pokoknya nyembah gitu ya, menghidupkan sesuatu yang di hidup ini. Membaca sebuah kebenaran, tiba-tiba Tuhan kasih membaca yang ada di dalam satu tokoh itu, yaitu Lea. Kalian tahu Lea punya berapa anak Lea? Ada yang masih ingat? Lea punya berapa anak? Ayo ini STT berapa yo? Ada ingat? Masa? Oke, mau berapa? Ya nanti kalian, dia punya anak 4. Ya, kalau kalian tahu bahwa di Lea itu adalah ya istri Yakub, tapi dua-duanya baik Lea maupun Rahel ya punya istilahnya gundik, atau dengan kata lain apa, selir. Nah, pembantu. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, saya tidak menceritakan itu. Tiba-tiba kalian tahu pelajari tentang Lea. Lea pada waktu dia melahirkan seorang anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga. Anak satu itu dia berpikir bahwa dia tahulah bahwa dia bukan istri yang dicintai. Yakub itu sangat cinta sama yang namanya Rahel. Nah, sehingga hati seorang wanita kalau sudah menikah, kalau tidak dicintai pasti ya ada sesuatu yang ini. Dan tiba-tiba dia berpikir Rahel mandul dan Lea bisa memberi keturunan ya laki-laki. Nah, pertama langsung supaya pasti ini nanti gitu ya, siapa si Yakub akan senang sama aku karena aku memberikan keturunan. Dulu seorang yang apalagi kalau keturunannya laki-laki senang. Kedua terus tetap aja cintanya Yakub tak tergoyahkan oleh karena anak. Terus yang kedua ya, akhirnya melahirkan lagi, dia akan berharap ya Yakub akan mencintai dia. Ya, Yakub akan mencintai dia. Ternyata ya tidak juga, biasa saja. Bahkan kalau kalian baca di dalam Alkitab, Yakub itu ya nggak pernah tidur di kemahnya Lea, selalu di kemahnya Rahel. Ya kadang-kadang ya mungkin jenguk anaknya, atau ya sebagai seorang suami yang punya kewajiban untuk selalu ada beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Dan terus singkat cerita ketiga sama perjalanannya, dia mengatakan bahwa mulai hari ini pasti nanti ya Yakub akan senang dan jatuh cinta kepada saya. Sudah ketiga ya, terus akhirnya Lea mulai berpikir, Tuhan bukan nyebut Tuhan, sampai hari ini Yakub tidak mencintai aku dan dia lebih mencintai Rahel. Tapi waktu hamil keempat dan melahirkan dia anak yang keempat, dia mulai berkata, aku mau mengucap syukur ya, karena aku ya
melahirkan, dan pokoknya dia, namanya anaknya Yehuda, dan Yehuda itu akhirnya melahirkan suku Yehuda dan akhirnya melahirkan keturunan Yesus. Dan tiba-tiba pada waktu ibu terdiam dan mulai belajar dan mulai merenungkan sesuatu apapun yang kita lakukan, kalau ujungnya pengen ya pembuktian diri, pengen pujian manusia, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi detik dia fokus kepada Tuhan, berhenti untuk segala yang dilakukan itu dengan mengucap syukur, maka dia dipercaya oleh Tuhan yang ilahi. Itu sesuatu yang tiba-tiba merobek hati. Yang tiba-tiba Tuhan kata, seberapa banyak kamu melayani. Kadang-kadang mungkin cari posisi, kadang-kadang mungkin cari perkenanan manusia, kadang-kadang mungkin cari perkenanan pemimpin, atau kadang-kadang cari perkenanannya mungkin adalah orang tua. Tuhanlah yang tahu hati kita. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelidiki. Even selevel Pupuji, ya, pada waktu tahu itu nangis dan tiba-tiba dia katakan, Tuhan, Engkaulah yang tahu hatiku dan Engkaulah yang mengenal hatiku. Seperti Panglima seringkali bilang, kadang-kadang kemuliaan itu bukan bagi Tuhan, malah bagi dua. Kemuliaan bagi Tuhan biasanya kan, tapi kemuliaan bagi dua. Tuhan dapat, kita dapat. Berapa banyak kita seringkali kalau kita mungkin mimpin pujian diurapi, khotbah diurapi. Dan terus mungkin kadang-kadang kita sepertinya kita sudah melakukan banyak. Ya, terus akhirnya ujung-ujungnya hanya cari perkenanan manusia dan perkenanannya pemimpin. Itu ujian yang tingkat tinggi buat saya. Dan setiap kita sebenarnya Tuhan itu mengajarkan begini, kenapa Lea sampai harus 3 kali melewati itu. Kadang-kadang mungkin kita juga ditegur, kenapa hal itu 1, 2, 3, ujungnya supaya hati kita bertobat dan kita itu belajar. Dan pada waktu ingat akan hal itu, Tuhan hanya mengingatkan buat kita semua. Hari-hari ini dengan situasi dan waktu yang makin dekat dalam banyak hal, Tuhan menilai hati. Untuk menerangkan hati tidak mudah. Dan untuk hati kita teruji itu tidak mudah. Hanya antara kita dengan Tuhan. Dan hanya orang yang bertobatlah tahu hatinya jahat atau hatinya licik, atau hatinya beku, atau hatinya marah. Dan hari itu ya, Ibu Puji saat itu langsung bertersungkur dan hanya mengatakan, Tuhan, apa artinya kalau aku melakukan hanya butuh pengakuan manusia atau supaya mendapatkan posisi atau mendapatkan pujian. Ya, dan pada waktu belajar dari Lea, ternyata spirit itu bisa akan menunggangi dalam setiap hidup kita. Spirit keleaan. Kalau bahasa di Bali itu Lea. Lea itu diperangin, ada ini ya, ada. Tapi ini keleaan. Ya, cek hatimu. Pada waktu kita diajari untuk maksudnya Tuhan berbicara seperti itu, cek hatimu. Dan saat Tuhan bilang cek hatimu, ya, hanya engkau dengan Tuhan. Saya sangat terberkati dengan kedua. Saya sangat terberkati dengan pada waktu kemarin sama Yosi, dia gak boleh mau disebut Yosua Sinaga, Yosi dia bilang ya. Beberapa ikut, ada dengan saya, ada siapa satunya lagi, ya Cindy ya, sama siapa lagi, Agrian ya. Perjalanan peperangan, terus akhirnya setelah lakukan peperangan kita tuh singgah dalam sebuah tempat yang namanya STT Spin ya, atau Siapin, ada yang ada seperti itu. Nah kalau dilihat secara banyak hal itu kayak penderitaan. Ya memang visinya yang Tuhan taruh, bayangkan ya saudara. 2 bulan itu nggak boleh, maksudnya 2 bulan sekali baru boleh pegang HP, itu pun 2 jam. 2 bulan sekali
boleh pegang HP, itu pun 2 jam. Saya langsung geleng-geleng, banyak terbelalak saudara. Iya, STT Kruso disuruh naruh jam 10 aja masih umpet-umpetan gitu ya. Terus makan sehari 2 kali, jam 9 dan jam 5. Terus saya mau langsung ngeliatin anak 3 yang saya bawa. Kalian makan berapa kali? 3. Dan mereka bilang harus bisa makan sayur. Dan untuk mendapatkan tempe atau mendapatkan ikan itu bisa ya mungkin 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Hari-hari harus bisa makan sayur. Ya. Terus saya tanyain gini, kamu kadang-kadang ada pernah nggak seminggu nggak ada lauk sama sekali? Saya nanyain, pasti ada, mungkin mau teri, mungkin mau tempe, bahkan mungkin ayam dapat kalian. Ya. Tapi mereka enggak. Dan mereka puasa ya 100 hari. Saya langsung bingung, kamu puasa sampai jam 6 aja alasan banyak. Ya, atau apa? Dan terus ya hal yang lain gitu ya. Mereka itu nggak bisa ketemu antara cowok dengan cewek, asrama cowok dengan cewek, nggak bisa sering bareng-barengan gitu ya. Asrama kalau pelayanan, asrama cowok hari ini, minggu depan baru asrama cewek gitu ya. Wih, otot ya gitu ya, mikir sebenarnya. Secara ini ibu awalnya sedikit bantu protes gini ya. Wih, kayaknya itu perjanjian lama gitu ya, Ibu Puji ngomong begitu. Tapi pada waktu Ibu Puji berdoa dan renungkan, kenapa kadang-kadang harus keras seperti itu untuk mendidik diri kita? Kalau kau enggak bisa mendidik dirimu dengan keras dan gak mau di bawah tangan orang yang lebih kuat, engkau dididik dunia. Ada seorang anak yang adalah seorang anak. Ibunya itu tiba-tiba pagi-pagi nangis ke saya. Dan tiba-tiba, Bu doain anak saya masuk dibawa polisi karena kasus narkoba. Terus dia minta masuk ke kantornya ibu untuk minta didoain. Pada waktu ibu doain gitu, terus saya tahu seorang tua pasti ingin melepaskan anak dari penjara dan kalau bisa nggak terlibat. Bisa nggak kau punya hati yang saya tiba-tiba ibu itu ya waktu dapat dari Tuhan. Kalau kasih tahu kepada anak itu, kalau engkau nggak mau dididik oleh mama dan kamu nggak mau dididik juga oleh papa, dunia mendidikmu akan jadi apa? Terus akhirnya anaknya meraung-raung, nangis, tolongin ma, bebaskan aku ma, tolong aku nanti nggak tahan ada di penjara. Gantian ibunya nangis ke Ibu Puji. Gimana Bu? Kamu mau sepakat dengan saya? Enggak, kalau enggak saya juga enggak mau ngelepasin. Wih, mungkin saudara akan bilang, wah Bu Puji kau ini juga ya tega. Dan hari itu saya cuma berdoa. Kalau kau pakai dengan caranya Tuhan, Tuhan akan punya cara untuk kau ditolong. Dan di hari itu dia sungguh-sungguh bertobat, dia mulai ini beberapa mungkin kurang lebih seminggu atau 2 minggu lah masih proses ke ini. Dan ya anak ini ngerti, aku gak mau dididik oleh dunia, aku mau dididik oleh mama, aku mau dididik oleh ini. Pelajaran sih buat saya digabungkan dari ketiga hal yang saya buat cerita tadi. Baik cerita yang pada waktu saya membaca tentang kitab Alkitab, tentang kisah seorang Lea, dan kita pelajari satu tempat proses pendidikan yang ada ya di itu. Kalian tahu tempat yang sekolahan Alkitab ini luasnya itu hanya luas tempat untuk semua areanya, ada kebunnya, ada sepak bolanya, dan kurang lebih itu 4,5 hektar, gede. Dan belum dia punya juga sawah, ya itu kurang lebih akhirnya di jumlah bisa 6 hektar, besar, mirip kah? Tapi tiba-tiba ibu, wah
Wah itu kalau ibu yang pegang gitu ya. Tapi ya dalam nama Yesus jangan sampai menyombongkan diri gitu ya. Ya itu ditanamin mungkin kangkung, bayam, terus mungkin ada cabai, terong, pare tiap hari mungkin ini. Dan rasanya gemes sih ya. Ya rasanya ya anak angkatan 19, 4 hektar, 5 hektar aja pada waktu mereka bener-bener kerjain itu sudah separuh gitu ya. Itu 52 tahun tetapi seperti tidak terawat. Sedih juga sih. Tapi satu hal yang tiba-tiba nih, anak-anak ini belajar ya sopan-sopan. Ya, mereka kalau ketemu shalom, tante langsung kayak kalian lah, dicium tangan gitu ya. Terus akhirnya apa yang bisa kami bantu? Ya, terus mereka dari segala provinsi ada juga dari Papua, kemarin dari Sumatera, dari semua suku atau semua pulau ada. Ya, dan mereka kalian tahu belajar kalau habis kuliah nggak ada, itu pelajarannya itu dari pagi sampai jam 9 itu penuh, nggak ada ini nih. Saya langsung coba itu baca Yesus gitu ya, coba itu foto gitu ya. Ya terus akhirnya muatan lokalnya adalah 9 karunia. Karunia menyembuhkan, karunia melipat gandakan, karunia apalah mungkin tuh. Ya makanya saya sampai hari itu Tuhan dalam sisi yang lain saya tahu ya, kita memang ada online, ada apa, mereka no digit ya. Dan mereka benar memberi diri untuk aku dididik oleh Tuhan, memberi diri untuk aku mau dididik oleh orang yang mungkin dipercaya tangan yang kuat. Kalau hari itu mungkin kadang-kadang menyakitkan, bayangin ya, ya saat itu gitu ya, hukumannya nggak mudah loh. Langsung kita semua dengar hukumannya terbelalak-belalak semua ya. Dan kalau seumpama gitu ya, terus akhirnya dikasih berapa menit dan itu tidak ada di posisi itu, ya kena sanksi. Ya kena sanksinya dan mereka nggak keberatan. Ya dan mereka ya tahu tugasnya. Ya saya tidak mengada-ngada, ada saksi, ada Cindy, ada Yosi, ada Andrian ya itu makanya saya bilang ya luar biasa. Ya tapi hari itu saya mulai merenungkan. Hari-hari ini saya nggak mau menyamakan kepada kalian terus akhirnya seperti itu. Tahu nggak kalian ini gini? Hanya tangkap pada waktu engkau mendengar sesuatu. Betapa aku mengucap syukur kepada Tuhan kalau aku masih mendapatkan anugerah. Ya saya tahu ada pujian yang berkata tentang Amazing Grace. Dan hanya orang yang tahu diri yang akan menyanyikan lagu itu. Siapa dirinya? Siapa kita ini? Hari-hari ini kalau kita dipencet aja gitu ya. Bayangin ya, ada berita tiba-tiba kecapean. Orangnya ya tinggi besar gede lah, seperti mungkin ada ya Lewi atau Yosi gini. Kecapean, terus akhirnya dia naik motor ya, terus kecapean di parkir motornya begini. Ya nggak tahu kecapeannya gimana. Orang pikir itu tidur, tapi apa? Meninggal. Ya karena saya nggak tahu ada sesuatu apa yang ini. Itu berita yang barusan. Saya mau mengingatkan ya, Tuhan itu kadang-kadang kalau kita diberi kesempatan, kalau kita ini nggak connect, kalau kita ini nggak ngerti, nggak ya ibu itu pas waktu kondisi yang beberapa hari atau 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Bu Puji kan ada satu problem yang dengan kata lain langsung itulah ya mimpi dibawa ke surga. Ya dibawa ke surga. Terus akhirnya lihat rumah-rumah yang di surga. Ya rumahnya pemimpin-pemimpin ada beberapa. Rumahnya Ibu Puji itu udah jadi. Ya tinggal minta kunci. Saya nyari waktu tanya kunci saya pengen periksa di dalam. Dia katakan bahwa ada di men's key gitu ya. Pokoknya dia itu adalah malaikat pemegang kunci. Gak bisa kalau kamu gak ini. Dan itu pengen nyari. Terus sebenarnya kalau ketemu kunci dan dikasih kunci, Puji nggak balik. Ya. Terus akhirnya wah lihat yang beberapa. Dan tiba-tiba pada waktu sempat Mas begini, Tuhan kita tuh nggak sia-sia ya. Pada waktu ada di dunia, orang kayak apapun pada waktu dia sungguh-sungguh, kelihatan loh rumahnya. Sungguh-sungguh benar loh.
Yang memang benar-benar itu rumah pun levelnya macam-macam. Ada yang benar-benar satu meter kali 1 meter ya hanya cuma buat gini doang. Dan itu kalau sudah menyesal nggak bisa diulangin. Menyesal itu kan adanya di akhir. Dan saya sering akhirnya ibu ngomong gini, jangan bodoh. Ya, Paulus itu ngomong dirinya, jangan menasihatin kepada jemaat di Filipi atau Efesus. Dia berkata, janganlah hendaknya kamu bodoh. Dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan berapa banyak kita itu kalau melakukan apapun, kehendak kita pokoknya, ego kita ini gak pernah mau dididik. Ya, dan kita gak mau tunduk. Ya itu pilihanmu. Engkau mau menang dengan egomu atau engkau mau mengalahkan egomu. Engkau akan dikuasai oleh egomu atau engkau mengalahkan egomu. Karena itulah namanya peperangan rohani. Dan pada waktu engkau nanti, oke, boleh sama-sama. Oke, boleh punya waktu yang sama. Tapi di surga tetap beda. Dan hari itu ya ibu lihat ada beberapa rumah. Kayaknya orang itu bisa seperti itu loh. Dan tiba-tiba Ibu Puji itu ngomong begini, wah itu punyanya Pak Luki dan punyanya Pak Steve. Wah udah jadi, nanti kita ngomong aja, dia udah jadi, biar ada kuncinya juga. Kita mau bersama-sama minta kunci. Ya terus akhirnya udah doain dah, nggak boleh Puji ngajak-ngajak ya. Nah itu gawat loh saudara, kalau kita nggak ngerti hitungan langsung deng gitu ya. Nah akhirnya mulai berpikir, merenungkan agak lama. Dan untung pada waktu sampai mimpi seperti itu seperti puji, aduh Tuhan akhirnya saya harus sampaikan kepada pemimpin. Dan saya mau sampaikan buat kalian. Bener loh ya, kalian boleh satu kelas angkatan 20 dan angkatan mungkin 21. Boleh punya waktu yang sama. Tapi di sana tetap dibedain. Dan buat saya dulu waktu saya masih kuliah, Tuhan kalau surga itu ada buat si saya ini, itu permintaan saudara. Tapi jamin, jangan begitu sudah tahu surga nggak balik. Karena di surga itu juga ada orang yang masih dididik. Kalau orangnya belum selesai masih didik, tapi ya tetap yang rumah itu nggak bisa diulang lagi. Itu adanya pada waktu engkau di dunia. Engkau berkarya atau engkau berbuah dan engkau ya mengerjakan yang Tuhan mau, itu akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Makanya pada waktu ibu mau langsung renungkan, jangan main-main. Kalau kalian membaca Alkitab, renungkan, nggak banyak kok. Biar saya suka dengan membaca kitabnya Paulus, Efesus dan Filipi. Dengan tenang dan dengan pelan-pelan ada banyak penyingkapan di situ. Dan Tuhan tuh mengingatkan, ada kata yang berkata, jangan bodoh. Ada yang ingat di dalam kemarin saya menerangkan di dalam doa Kamis, ya dikatakan begini, hendaklah di situ dikatakan janganlah kamu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kelihatannya nggak ada yang jahat. Spirit itu ngenali dirimu supaya engkau nggak menjadi orang yang mungkin adalah ini gampang kok. Ya. Ibu Puji itu kan semua ya, kalian tahu kondisi sekarang Ibu Puji nggak bisa ketawa dengan wow gitu ya. Itu ada sebuah kesalahan seperti gini. Ibu Puji mungkin nggak akan dihadapkan dengan yang namanya mungkin adalah ya keuangan, uang. Karena Ibu Puji akan menabur. Atau jatuh dengan keuangan. Atau jatuh dengan perzinahan. Ibu Puji nggak akan menjadi wanita yang akan ini. Dan mungkin juga nggak jatuh dengan hal yang lain. Hanya twist kecil. Yaitu ya dengan kata lain. Ya akan praktis dan mudah, awet muda. Ya, dengan hanya dikit dandan. Tapi di situ begitu ada sedikit hal yang salah. Ibu sedikit marah. Dan tibanya di twist yang sangat ini. Kedua kena hukum berlapis. Siapa yang istilahnya panggilannya imam ya. Alis itu tidak boleh disulam. Ya, Ibu Puji itu pernah sulam alis, dengan kata lain memang dari dulunya nggak punya alis yang tebal gitu ya. Dan
di detik itu ya, roh ya. Terus akhirnya ada lapisan-lapisan yang macam ya kecil, halus. Dengan tidur, wis asik dong, nanti akan jadi wanita. Bayangin ya, biasanya dipanggil Nyai Puji, dipanggil, tak umpama dipanggil Nyai Puji, dipanggil juga abdi dalam, enggak marah. Udah tahu panggilan. Tiba-tiba ada sepoi, seperti gini ya, monyet itu jatuh bukan pada saat lompat yang ini, di angin yang sepoi-sepoi. Ya, sepoi-sepoi. Makanya saya nggak suka kalau kita ini hanya kebanyakan di kamar termenung, ya apalagi kalau kalian sedang jatuh cinta kepada seseorang terus kalian mulai mulai renung-renung, mulai buka-buka, mulai mana gitu. Hati-hati. Engkau mungkin yang tadinya saya kan pernah taruh jempol. Saya suka dengan anak ini, banyak talenta. Ini penuh dengan urapan dan gini-gini. Ya, ujian 1 tahun dia lulus, yes. Ya, bangga Ibu Puji, memang. Dan tiba-tiba hanya ting, dimulai cuma hanya hati-hati dengan lirikan, ting 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 ting. Ya, jatuh cinta saat ada ting 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 ting. Ya. Ding-ding itu ternyata membahayakan. Dan ding-dingan itu ya dari mata jatuh turun ke hati. Ya. Terus akhirnya dibawa tidur. Ding-ding-ding-ding itu tadi ya menjadi ding-dong. Saya nggak tahu lah. Hati-hati, iblis itu ya dia ngenalin kamu akan jatuh dari mananya. Dia itu sudah berabad-abad. Sedangkan kita mungkin baru berapa tahun. Dan saya katakan, saya ngomong gini serius karena buat apa sih? Ya saya nasihatin siapapun. Ya, kondisi seperti itu dan kita pikir kita nggak apa-apa. Terus akhirnya ternyata sudah jatuh. Saya mau sampaikan, kenapa sih kadang-kadang kita nggak boleh pacaran? Kenapa sih kadang-kadang kita nggak boleh kayak dididik kayak di sekolah Alkitab yang seperti itu adalah keras banget. Wow, ya keras loh buat saya. Bawa HP aja, HP sebagus apapun cuma 2 bulan sekali, cuma 2 jam. Ya, terus laptop nggak boleh masuk kamar. Dan sebanyak laptop sebagus apapun ditaruh di ruang guru, ruang dosen. Dan saya lihat itu tumpukan apa? Ya itu laptop mereka dan gak boleh bawa masuk ke ini. Terus akhirnya gimana mereka belajar ya? Mereka harus belajar dengan Tuhan. Setiap kelas kita kemarin lihat ya. Kalau mereka setiap kelas itu dipimpin oleh ya ketuanya lah. Ya beliau hari belajar Alkitab. Itu satu kelas itu sepakat dan kompak. Kita belajar, penyembahan ini. Dalam hati saya kepingin menemukan itu di kelas-kelas. Dulu waktu Mahanaim, awal memulai Mahanaim kalian tahu. Anak-anak lo itu yang melakukan. Anak-anak SD. Dia doa nyembah, hadirat Tuhan itu kuat banget. Saya pegang di menara doa dan dulu ada eskul yang namanya adalah doa. Ya sekolahnya itu doa dan saya ngajar. Bayangin ya saya menemuin anak umur kelas 2 nggak tahu kalau itu umur berapa ya. Itu doa dan sungguh-sungguh dia nangis dan mulai jamah semua peta itu dia nangisin. Dan dia mulai doa untuk sebuah pulau yang ditangisin saat itu adalah Pulau Bangka. Saya pikir Pulau Bangka ini ada di mana sih? Dia sebut itu Pulau Bangka. Selamatkan Tuhan. Dia nangisnya teriaknya luar biasa. Dan hari itu saya melihat ada lawatan di kelas-kelas. Ada KKR di kelas-kelas dan dilakukan oleh anak yang SD. Dan kalau Tuhan kita ini sedang mau ngomong begini, curahkan hujan awal dan hujan akhir. Yang kayak dulu loh Tuhan anak-anak terus ditambahi dengan anak-anak yang sekarang ya, saya kepingin ya kadang-kadang adakah yang merindukan seperti itu.
Makanya kadang-kadang ya roh itu kalau dilihat tadi yang saya ngomong ingatkan tadi ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari apa yang jahat. Kelihatannya nggak ada apa-apa karena nggak ada monster, nggak ada raksasa, tuh nggak ada yang frontal, nggak ada kejahatan. Roh-roh itu kelihatannya ya, dia jahat, promosinya halus. Ya kan, kamu sudah ting-ting berapa Cornelius ya. Udah ngeting belum Cornelius gitu sama gitu. Wah, mungkin Cornelius sedang lagi fokus dengan seseorang yang dicintainya. Akhirnya mengurangi waktunya dia dengan Tuhan. Ya, waktunya dengan Tuhan masih ada lah. Tapi berapa persen tiba-tiba dia lagi ngapain? Ketemu di lapangan basket aja yuk. Makan dari delapan aja. Ya, atau apa? Lah, kelihatannya sob. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau kita memikirkan sesuatu, mungkin kita disuruh ngapain sih doa-doanya. Bisa nggak kita mengalahkan pada waktu kita keadaan kita mungkin sepi, keadaan kita kalau kalian lagi jatuh cinta sama orang, buat kamu sibuk dan berkata enggak Tuhan. Tapi kan kadang-kadang kita sebaliknya, karena orang jatuh cinta itu ya energinya keluar, wah lautanku seberangi, ya gunungku daki. Ya, kemarin Vian naik gunung, bukti cintanya kepada Tuhan. Beda dia ya, sampai tergelincir. Ya. Nah, tapi ada orang naik gunung. Gunung apa? Gunung apapun, gunung ego pun, gunung apapun diterjang itu. Itu gunung kelihatannya nggak mungkin gunungnya apa. Gunung yang tadinya itu sama gunung kemalasan pun diterjang. Lo bisa pada waktu dia jatuh cinta. Gunung kebekuan diterjang. Gunung mungkin apapun yang kita, ada khususnya gunung kemalasan diterjang. Itu gunung kudaki. Nah kita kalau, apakah gunung yang kita mau ngomong itu adalah gunung yang tinggi kayak yang secara fisik. Gunung-gunung yang dengan kata lain malas itu sudah gunung kemalasan mungkin. Diterjang, ditagi. Lautan. Mungkin adalah yang biasanya kita ini nggak bisa ngerjain sesuatu, bisa punya power. Makanya Tuhan tuh jangan kehilangan kasih mula-mula. Dan inilah ya, Tuhan itu ingatkan buat kita semua. Ya, saya waktu sabatikal sangat diberkati dengan hanya hal yang kecil sepertinya kisah seorang Lea, dan itu membuat ibu puji. Tuhan, saya gak mau kehilangan ya. Dalam apapun saya mengucap syukur. Mungkin kadang-kadang pemimpin gak melihat saya, atau mungkin suami, mungkin kita sudah capek di rumah gak memuji. Gak apa-apa. Kayaknya kerjanya banyak kan ini, tapi ya gak apa-apa. Bisakah kita tak mengucap syukur? Mungkin kadang-kadang duli-telite ai. Semua banyak ini, kenapa aku? Percayalah, kalau kalian dikasih percaya banyak, kalian akan mempunyai ya kemampuan lebih banyak. Hari ini ya, saya mau ngajak untuk kalian merenungkan. Ya, atau kalian mulai kembali. Berapa kali sebenarnya kita hanya sudah melakukan bunuh raksasa-raksasa di hidupmu. Kadang-kadang gak ngerti. Kayak apa sih raksasa-raksasa itu? Udah berapa kali aku lakuin. Ya raksasanya ya datang lagi. Terus diusirnya cuma kamu pindahlah ya. Nanti kalau enggak kamu ada di situ, nanti kamu kena usir dari pemimpinku. Ya. Mungkin ada kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Tapi tahu enggak kita? Sadar enggak? Bahwa kita benar-benar perlu menghabisi raksasa-raksasa kita. Tapi saya hanya ingatkan, mari lakukan sebuah cawan. Kalau engkau nggak bisa membunuh itu, kalian itu seperti seorang atau seperti Raja Wali atau seperti mungkin adalah kalau musuh itu gitu ya, tikus itu semakin dia tinggi dia nggak bisa lihat hadirat lo. Saat engkau mungkin adalah orang yang dikejar oleh tikus itu adalah contoh tikus itu adalah pencuri,
benih atau pencuri, ya namanya kan disebutnya pencuri ya. Gak hilang-hilang, nggak hilang-hilang dan kadang-kadang nggak tahu bagaimana aku memutuskannya, aku membunuhnya atau aku menghilangkannya. Kalian punya ilustrasi yang seringkali Ibu katakan, kalian naik terus saja dengan Tuhan, terus kerjakan, fokus saja dengan Tuhan. Dalam ketinggian tertentu, ya tikus nggak akan pernah bisa hidup, ya tanpa udara. Yang habitnya tikus itu di bawah, di tempat kotor-kotor. Begitu ada di atas, dia nggak bisa mati. Kalau kalian ingin dan nggak tahu mana rasasamu itu apa atau kemalasan itu apa, kamu tetap naik aja ke dengan Tuhan. Inilah yang saya mau katakan, lakukan penyembahan aja nggak tahu, karena aku tuh nggak ngerti perang Bu, udahlah. Aku nggak ngerti banyak yang memetakan diri, nggak tahu dari sononya, tapi seringkali masih jatuh atau seringkali masih ngelami itu. Nyembah terus, makin engkau dekat dengan Tuhan dan sampai di hadiratnya dan kuat. Semua yang mengejar kalian itu nggak bisa. Kalau kalian sama yang ngejar itu adalah burung emprit atau kelelawar. Kelelawar dalam ketinggian tertentu dia mati. Dia gak bisa terbang ini. Hanya yang punya terbang, makanya Tuhan itu pakai ilustrasi ya sebagai orang yang kuat itu Raja Wali. Raja Wali itu kalau makin ada badai, ada masalah terus naik lebih tinggi lagi. Hanya yang punya kekuatan itu hanya Raja Wali yang sampai ke atas yang tanpa ada badai. Makanya kita kan diibaratkan seperti Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Tuhan juga Raja Wali. Ya, makanya saya mau sampai katakan kepada kalian, kalau kalian nggak tahu, udah memetakan diri, udah nggak tahu rasasamu, nyembah saja ke Tuhan, naik terus lebih tinggi. Habitnya yang tadinya masih kalian tahu nggak, orang yang seringkali masih dengar musuh, masih dengar apa intimidasi, karena masih ada di situ, area situ aja, bulat saja. Bisa nggak kan, sudah nggak peduli, udah mau aku dibilang nggak benar, dibilang nggak apa, yang penting aku kejar Tuhan. Udah, Ibu Puji nggak punya apa-apa, nggak punya mungkin kayak kalian bisa main musik, nggak punya kayak kalian mungkin pinter khotbah, nggak punya kayak kalian mungkin pinter bahasa Inggris, nggak punya kayak kalian mungkin ya seorang yang mungkin ya bisa WL, tapi keputusan Ibu Puji sering kali nggak capek nanti kalau saya harus mungkin belajar gitu, saya kejar Tuhan. Akhirnya begitu ada di atas, tinggal ngatur. Dikasih percayaan apapun, Tuhan kau kirimkan orang-orang pintar dekat saya akan suruhin terus. Suruhin terus mereka. Ya kamu bukan disuruhin dalam arti yang salah. Gitu ya, supaya dia mengerjakan destiny-nya, memaksimalkan. Kalau engkau seorang pemusik, iya main. Kalau engkau seorang ini, ya, saya ketemu Pak Edward, saya katakan, engkau seorang yang dikasih Tuhan, otak yang ini, saya katakan langsung kerjain. Ada deh, saya ketemu Ibu Bibi, saya ketemu siapa-siapa orang, saya taruh. Dan saya hanya sampaikan buat kalian, kenapa kita naik. Hari ini saya nggak tahu bagaimana kalian akan menyembah kepada Tuhan. Saya sudah taruh di grup untuk mengisi cawan lawatan di Bali, dan kalian mungkin bisa pergi, bisa enggak, saya enggak tahu. Kalau doa kalian pergi, ya itu karena cawan kalian juga. Buat saya melihat ya anak Rumah Salum, anak di level-level dulu itu ya, itu dia enggak tahu harus gimana, tapi dia sesudah ngisi cawan. Bu Puji punya seorang yang ada hubungan saudara. Dia punya kekuatan cuma tubuh waktu itu. Ya tenaga, bukan tubuh, tenaga. Dan dia bisa kedua driver. Arema itu kalau jadi driver udah. Dan dia hanya setia dengan ini, setia. Dan saudara akhirnya kalian tahu ya, namanya Mas Teguh. Teguh kuat banget ya. Dia hanya tukang nganter ke bandara. Cuma dia ngebatin begini, kapan aku bisa ke Israel? Ngantar saya aja sudah, aduh Kak Puji udah kelima ya. Kayak apa sih rasa Israel itu? Tapi suatu waktu tiba-tiba Tuhan tuh ngomong, karena kesetiaanmu ngantar, Tuhan upahi loh. Ya akhirnya dia ke Israel, kemana, ke bangsa-bangsa. Luar biasa. Cawan,
Hari ini saya nggak tahu engkau mengingini apa dan engkau nggak bisa melakukan sedikit pun mungkin dengan udah nggak tahu perang, udah nggak tahu apa. Kejar Tuhan, nyembah. Ibu Puji itu punya penyembahan berbahasa roh dan berbahasa roh dengan mazmur, berbahasa roh ngarang lagu baru, maksudnya makanya mazmur baru untuk berpuji dengan Tuhan. Ya, terus kadang adalah punya lagu musik, ngiringin musik, hanya tahu musik basic, Ibu puji dengan Tuhan. Pokoknya Kak pengennya lagunya Ibu puji didengar Tuhan. Dan itulah yang mengisi cawan. Makanya saya katakan hari ini mungkin kadang-kadang kalau kita melakukan ada suatu perintah, ya mungkin disuruhnya adalah 1-2 menit, tapi di bawahnya saya tulis 10 menit. Dan tiba-tiba kalian setia dan bahkan memberikan lebih. Itu akan membiasakan diri kita. Dikasih tahu satu, ngerti banyak. Dan melakukan lebih dari yang dia perintah. Dan kalau engkau seperti itu, Tuhan akan perhitungkan semua. Mungkin Ibu Puji gak tahu. Ada orang yang sering doa dan sering mungkin mengerjakan banyak hal. Dan mungkin gak pernah nyapa. Sampai Ibu Puji sering kali ini, ada loh anak angkatan 20. Kapan ya Ibu Puji negur saya? Dan suatu waktu ketemulah di lift. Dan saya pikir orang itu adalah orang, oh baru kuliah, mau kuliah? Iya, wah tadi kuliah apa? Iya tadi asrama Bu, oh iya. Terus akhirnya kuliah apa hari ini? Ya, oh jadi ini. Dan singkat cerita ya, Ibu Uji pikir ini, oke, di pemenang? Enggak Bu, saya bukan orang pemenang, saya orang angkatan 20. Ya, ampuni dan maafkan saya ya. Dan saya pikir ya ampun, anaknya sendiri loh ya. Dan kondisi seperti itu mungkin kadang-kadang mungkin hati kalian akan berkata begini, aku sudah banyak melakukan ini dan itu tapi Ibu Puji kenal aja enggak. Ya. Dan terus Tuhan itu berkata begini, sekalipun pemimpinmu gak kenal, aku kenal nak. Sekalipun engkau ngerjain banyak hal, mungkin kamu gak dapat, aku sudah bangun rumahmu di sana nak. Ya keren ya rumahnya. Sampai ada yang beberapa orang WA gini, Bu ini dong liatin rumah saya bukan tim pemasaran gitu ya. Atau bukan tukang rumah saya gitu ya. Kan banyak orang kan saya Ibu ya, kadang-kadang pemimpin kami kan buin khotbah mengenai Bu Puji lihat rumah, orang banyak WA ya. Bu tolong dong liatin rumahku gitu. Jangan-jangan gak ada ya. Nah saya harap sih kita semua ya anak-anak estetis semua punya rumah yang luar biasa ya. Mari dengan setia lakukan. Kalian tidak seberapa kok, saya gak menjamakan seperti sekolah STT SPIN yang kemarin. Tapi saya katakan hargai anugerah yang kalian terima dari Tuhan. Dan melakukan lebih lah dengan mereka. Mereka tidur tuh gak pakai AC, panas. Dan di sana itu terdapat musim, bayangin loh kita 3 jam lah ke sana, itu dengan 4 musim. Kalau musim angin, wah itu semua kedinginan, tapi angin bener-bener ininya aja putih digores gini. Kalau panas-panas banget, kalau biasa kadang-kadang ini dingin banget ya. Aneh pokoknya musimnya di situ. Kalau seringkali kadang petir itu kadang-kadang suka kayak kita cium, cuing gitu. Itunya petir di sana. Ya, saya bilang gini ya. Saya mikir, wah kayaknya kita mau pertukaran mesbah. Ya, mereka saya taruh sana sebulan. Ya, terus mereka yang dari sana saya taruh sini sebulan. Ya, gitu ya, saya akan taruh dan mereka itu untuk membuat air panas saja pakai kayu. Ya, kalau mereka nggak bisa ada yang nangis loh. Saya ngebayangin Diana sama ngebayangin gitu ya, ngebayangin Ayu gitu kalau nggak gitu gini. Ya, karena Ibu Puji pernah nangis dengan ya membakar kayu pada waktu di Sorong di Papua ya. Ini katanya oh ya nanti akan bakar ikan, jadi harus pakai cari arangnya dulu biar ini. Udah, wah apinya gede, seneng kan, pikirnya sudah jadi. Ternyata katanya harus kayu.
lama banget sih. Ibu Puji nangis, bener-bener nangis. Terus akhirnya, loh Nona, kenapa orang sana kalau manggil orang anak muda kan Nona. Nona kenapa? Lama banget. Apinya nggak jadi-jadi gitu ya. Mau panggang ikan itu harus api bukan yang menyala gitu. Harus api yang ya, bara katanya ya. Saya bilang lama udah panas, udah bau rambutnya ya. Dan di situ ternyata ada piket mengerebus air dan bisa nggak bisa. Katanya nggak ada pertolongan. Maka menangislah Diana gitu ya, kebayang gitu ya. Menangislah mungkin yang lain-lain mungkin Rahel gitu ya. Menangislah. Saya kebayang wajah-wajah itu. Saya nggak tahu Leon ya. Tiba-tiba dia ya ditiupin atau gimana gitu ya. Itu kayunya ya dari sini ke sana, dari sana lagi ke sana banyak banget gitu ya. Banyak banget Bu. Iya Bu, kalau ngerebus air kan banyak. Air panas, saya ngebayangin. Dan itu siapapun yang piket, mau perempuan juga dibiarin dan ada pertolongan. Ya kadang-kadang nyiduk yang pakai gini air panas, panas ya nggak tahu panas, namanya juga air panas. Ya kan, ya gimana namanya air panas kan, ya nggak bisa ini gitu kan. Waduh, ya ngebayang ya. Dan kalian akan Ibu Puji ajak ke sana. Ya. Ya. Jadi kalian akan melihat dan ya, terus nggak tahu nanti keputusannya apa. Mau ditaruh di sana sebulan atau gimana gitu ya. Ya, ada ngebayangin gitu ya. Hanya berpikir wow, ya. Yosi udah tahu dia ya. Andriani udah tahu ya. Tidurnya aja ya. Gak ada itu. Tapi mereka bisa rawat tempat ininya. Walaupun sederhana, bersih dia jaga. Tapi kalian tahu tempat tidurnya aja bongkar pasang ya. Pakai kayu. Coba kalian begitu. Ya, dan bayar lagi. Sebulannya 500. Ya, terus itunya aja. Langsung saya mulai pusing gak Ibu Puji melihatnya. Udah gitu bayar lagi. Kalau nggak bayar, nggak bisa katanya. Ya, dapat ini. Kalau nggak bayar akan disuruh puasa sampai bisa bayar. Wow, ajaib. Ya, itu bener-bener didikan ilahi. Ya, makanya saya pengen coba kalian gak lama-lama deh, sebulan saja. Ya, sebulan saja gitu ya. Langsung mikirin, saya nanti lari, nggak bisa lari di situ. Ya, karena ke situ ya, ini pagarnya tinggi-tinggi, ya, berduri lagi, nggak bisa kalian mau kayak apapun nggak bisa. Itu ke sana hutan, ya, nggak bisa mau lari, ya, mau ditolong kecuali ditolong apa? Malaikat. Tahu deh kalau doa kalian bener-bener ya bisa ini ya. Makanya hari ini saya katakan, mari nak, jangan sampai engkau dikasih mudah dan kalian ya menyia-nyiakan anugerah. Di luar tuh kayak gini loh. Ya, saya mau mendidik anak, bayang itu anaknya sebenarnya deket loh. Kamu mau dididik mama atau mau dididik dunia kayak gitu? Wah, itu mungkin lihatnya Ibu Puji kejam. Biasanya Ibu Puji penuh belas kasihan. Enggak, saya harus tahu kehendak Tuhan orang ini mau dididik siapa. Jangan pikir kita akan ngalamin sebuah didikan yang dengan kata lain kita ego kita naik terus kita pilih, kan kita pikir di sana lebih enak. Lebih baik di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan sekalipun mungkin kalian diremas-remas. Kalau Tuhan menjadikan bejana yang bagus, hari ini gak jadi akan dia remas lagi tetap dijadikan bejana. Mungkin ya berkurang, mungkin dibentuk yang lain. Kalau dia gak bisa dijadikan bejana yang utama, dia akan remas lagi dijadikan bejana yang lainnya. Itu di Tuhan. Tapi kalau dunia dia gak bisa buang sampah. Itu bedanya. Mari nak sembuh, mari nak berpikir panjang. Dunia itu seperti itu. Sekarang orang nggak bisa mungkin perusahaan nggak bisa bayar PHK kok. Ya sudah, lo terserah, hidup lo bukan tanggung jawab gua. Kayak gitu. Ya, hari ini saya minta untuk mari lakukan sebuah penyembahan
dengan isi cawan. Saya pengen dengar mazmurmu kembali ke hatimu yang cinta Tuhan. Ada yang pujian apa? Aku mau cinta Yesus. Nyanyikan pujian itu dan kalian mungkin ada yang agak lebih maju dan mulai, Tuhan aku mau berurusan dengan hatiku. Aku mau berberes hidupku. Dan aku mau Tuhan Engkau buat jadi indah di hadapanmu. Saya minta untuk mungkin ada beberapa yang akan bantu untuk mimpin. Tapi pinta laku yang dari Tuhan yang tepat. Ku mau cinta Yesus. Tolong yang bisa nyanyi bisa bantu. Ku mau cinta Yesus selamanya.